Salah satu komoditas tanaman pangan yang menjadi unggulan dan mempunyai potensi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah tanaman singkong. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir utama singkong di dunia. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara produsen singkong selama tahun 2004 hingga tahun 2015. Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor. Potensi produksi singkong Indonesia didukung oleh produktivitas singkong yang selalu positif dan meningkat. Kabupaten Jember memiliki berbagai komoditas potensial di sektor pertanian. Salah satunya adalah singkong. Hal tersebut tampak dari produktivitas dan jumlah produksi singkong di Kabupaten Jember yang tergolong cukup tinggi. Sebaran potensi singkong di Kabupaten Jember cukup merata, yakni terdapat pada 28 kecamatan dari 31 kecamatan pada Kabupaten Jember. Berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, Kabupaten Jember sebenarnya mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar internasional, terutama dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, di mana tidak ada hambatan dalam perdagangan. Namun, hal tersebut harus diikuti dengan adanya mutu dan kualitas yang baik pada komoditi yang diperdagangkan, sehingga dapat berperan penting dalam perdagangan internasional. Potensi yang cukup besar tersebut dapat menentukan keunggulan dan kemampuan yang dimiliki komoditi singkong Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Penentuan kemampuan daya saing komoditas singkong dapat diukur menggunakan metode Revealed Comparative Advantage atau RCA dan Private Cost Ratio atau PCR. Berdasarkan penelitian, nilai Revealed Comparative Advantage atau RCA untuk komoditas singkong Jember memiliki nilai 19,43 atau di atas 1, yang berarti pada periode tersebut singkong Jember memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain dengan komoditas yang sama. Nilai Revealed Comparative Advantage atau RCA yang tinggi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya pengaruh kebutuhan singkong kering untuk industri di daerah yang semakin kecil, sehingga produksi singkong diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan singkong kering di luar daerah, atau industri tepung singkong kering dalam negeri yang tidak berkembang, tidak efisien, atau tidak menarik bagi investor untuk bergerak dalam industri agro karena keuntungan yang diperoleh tergolong kecil. Sedangkan hasil analisis PCR menunjukkan bahwa komoditas singkong Jember memiliki keunggulan kompetitif. Nilai PCR yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah output singkong pada harga private diperlukan kurang dari 1 satuan biaya sumber daya domestik. Saat ini petani menanam singkong dikarenakan tidak memerlukan biaya pembenihan karena petani menyiapkan benih sendiri yang mudah didapat dari hasil tanam sendiri. Permintaan singkong juga terus meningkat, terutama untuk kebutuhan industri, sehingga produksi singkong Jember senantiasa selalu ditingkatkan. Singkong banyak digunakan di Jember sebagai bahan baku industri, seperti keripik singkong, tape, dan banyak lagi. Tingkat konsumsi singkong yang tinggi di Jember ini rupanya memberikan masalah baru, yakni limbah kulit singkong itu sendiri. Umumnya, agroindustri pengolahan hanya mengambil bagian daging umbinya saja dan membuang kulitnya. Perlu diketahui bahwa kulit singkong ini memiliki banyak manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam beberapa industri pengolahan. Salah satu contohnya ialah pakan ternak. Dengan proses pengolahan limbah kulit singkong menjadi pakan ternak tentunya sangat menguntungkan. Kulit singkong mengandung karbohidrat dan protein, sehingga baik untuk pertumbuhan ternak seperti kambing dan juga sapi. Pemberian pakan kulit singkong ini terbukti dapat menambah berat badan ternak hingga 2 kilo dalam seminggu.
Pemberian pakan kulit singkong dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni pemberian langsung, dikeringkan terlebih dahulu, difermentasi, dan juga dijadikan serbuk. Cara pertama, pemberian langsung. Kulit singkong yang baru dikupas dan masih basah dapat langsung diberikan kepada ternak. Kulit singkong yang masih basah mengandung asam sianida, sehingga cara ini tidak disarankan untuk ternak yang belum terbiasa dengan pakan kulit singkong. Oleh sebab itu, bagi ternak yang belum terbiasa, dapat diberikan secara bertahap untuk penyesuaian. Jika tidak, ternak akan mengalami kembung. Cara kedua, dikeringkan. Kulit singkong yang masih basah mengandung asam sianida dan dapat menyebabkan kembung pada ternak. Oleh karena itu, kulit singkong dapat dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar air pada kulit singkong. Semakin kering kulit singkong, maka semakin lama pula masa penyimpanannya. Cara ketiga, dijadikan serbuk. Kulit singkong dapat dijadikan serbuk sebagai pakan ternak untuk memudahkan pemberian pakan. Kulit singkong yang masih basah dijemur terlebih dahulu, kemudian digiling menjadi bentuk tepung yang sedikit kasar. Kulit singkong yang dijadikan serbuk ini kemudian dapat langsung diberikan kepada ternak. Cara keempat, difermentasi. Kulit singkong dapat difermentasi dengan penambahan beberapa zat agar dapat disimpan lebih lama. Kulit singkong yang akan difermentasi sebelumnya dicuci bersih dari tanah yang menempel, agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Kemudian setelah dicuci bersih, kulit singkong diberi campuran dedak, molasses, M4, dan garam, lalu dicampur. Selanjutnya, kulit singkong difermentasi selama beberapa hari sebelum diberikan kepada ternak. Demikian video pemanfaatan limbah kulit singkong yang merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Jember. Semoga bermanfaat.